seperti halnya mungkin konsumen biasa ya. Iya, seperti konsumen biasa kan masyarakat juga sama. Kadang mungkin 200.000, kadang 100.000. Betul. Kalau nggak dipakai hanya bayar abodemen aja, jadi sama perlakuannya gitu. Betul. Nah ini menarik ya. Tentunya kembali lagi, karena kalau masyarakat melihatnya uang besar 600 juta gitu kan, Pak Dirut tentunya sedikit kasih bocoran saja. Ya. Dari uang yang ditransfer itu kan tadi ada juga di klausul ya. Saya lihat tadi klausulnya ada, ini sudah tertuang jelas tidak masuk rekening pribadi Pak Dirut misalnya atau pihak-pihak lain gitu. Ini perlu clear tentunya. Bagaimanapun ini Pak KDM, Pak Gubernur kita Jawa Barat sedang menjadi sorotan bukan hanya di Jawa Barat tapi kancahnya nasional. Betul. Banyak dari fansnya, banyak sekali juga ya netizen yang mungkin mengikuti konten-kontennya. Termasuk kali ini gitu kan, Perumda juga disoroti kan, bukan soal sumber airnya kan gitu, tapi justru soal uang yang masuk. Bahkan ada diksi preman lah, pemalak, itu tentu sangat riskan lah gitu bagi citra daripada brand perusahaan BUMD yang Pemkab Subang sendiri cintai dan memang dibangga-banggakan lah ya untuk Perumda sendiri. Si lain Perumda di eranya Pak Lukman ini 2 tahun ya Pak ya? Ya 2 tahun lebih sedang membranding diri, berupaya, berikhtiar kan gitu untuk bagaimana BUMD yang dipimpinnya semakin maju lah gitu kan. Juga menangkap peluang-peluang untuk masuk di industri ya, salah satunya pabrik listrik di Pinpas kan gitu. Izin Pak sekali lagi, bagaimana nih menegaskan kepada publik bahwasanya uang itu memang tidak masuk ke kantong-kantong tertentu. Iya. Ini mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Pak Dirut. Betul. Tadi yang pertama bahwa di klausul kerjasama kita yang tadi saya sudah perlihatkan bahwa nomor rekeningnya pun menjadi bagian secara eksplisit di dalam perjanjian kerjasama disebutkan bahwa tadi sudah lihat tanggal berapa terakhir harus transfer. Iya kan? Tanggal sekian, tanggal 15 harus sudah transfer. Rekeningnya apa? Rekening Perumda Tirtarangga, Bank BJB di situ nomor rekeningnya. Jadi tidak ada yang namanya mungkin pungutan, mungkin ya pungli, ya tidak ada seresmi itu gitu. Jadi tadi kami menangkapnya semua terbuka. Pak Gubernur itu kami mengapresiasi harus transparan. Nah ini kami buka. Nah jadi untuk apa ya tadi, untuk keseluruhan biaya operasional perusahaan. Kalau ada untung 55%-nya masuk PAD. Jadi sebenarnya Aqua sudah berkontribusi nih untuk pendapatan asli daerah. Ketika sudah dari PAD, tentu dimanfaatkan untuk keseluruhan masyarakat Kabupaten Subang. Nah, ada mungkin Pak Gubernur juga menegaskan bahwa masyarakat di sana itu belum semuanya mendapatkan akses air bersih. Kami mengakui memang belum semua terlayani, konturnya berbukit-bukit di sana ya. Tetapi kami juga punya banyak program nih, ada diskon untuk masyarakat pemasangan air bersih kan gitu. Juga kadang ada CSR bareng-bareng dengan Aqua di sana. Waktu banjir, waktu longsor, kami bantu jaringan pipa untuk darurat air bersih ke warga sekitar. Nah itu jadi memang ini kompleks kebutuhan masyarakat terhadap air bersih kami mengakui, dan kami sudah survei ada sekitar 316 warga di kampung Kapuk Nahun yang itu memang belum bisa terlayani oleh kami. Mudah-mudahan ke depan ini kolaborasi, apakah ada bantuan pemerintah atau nanti seperti apa. Prinsipnya kami juga menunggu perintah dari Pak Bupati harus seperti apa, Pak Gubernur seperti apa, untuk agar masyarakat di sana memang semuanya mendapatkan akses air bersih gitu ya. Jadi itu saja mungkin spiritnya, bahwa betul semua masyarakat di sana harus mendapat akses air bersih. Kita layani bagaimana caranya itu. Dan PDAM biasanya menerima kadang bantuan PAK, ada yang namanya bantuan dari pusat, program PDAM sendiri gitu kan. Ada program-program itu untuk
sukses air bersih. Ada ya. Ada. Nah itu. Jadi gitu, posisi apa namanya saat ini kemarin kita pada saat pertemuan KDM disampaikan kan, Ya. bahwasanya ya Pak Dirut menanggapi soal apa namanya respon dari Pak Gubernur. Ya. Contoh misal tadi untuk melakukan kemudian meninjau ulang perjanjian antara Aqua dengan Perumda. Ya. Nah, itu bagaimana langkah yang akan dilakukan dalam waktu dekat, kapan nih rencananya? Ya. Karena kami melihat dari Aqua sendiri kemarin kayak apa ya, kayak miskom atau gimana ya? Coba saya ingin tahu dari diri sendiri. Sementara kan sebetulnya ada kesepakatan dari dua belah pihak ya. Artinya kami juga ingin tahu di publik gitu kan, kok bisa sampai terjadi ini kan perjanjian ini tidak dilakukan kemarin 2023 yang terakhir ya. Mungkin dari tahun ya 2022. Dari tahun 1997 bayangkan Ya. sampai ke sekarang terakhir 2023. Artinya itu Pak Dirut sudah apa ya sudah mempelajari kemudian meneruskan hari ini. Ya. Kalaupun memang ini adalah ada yang perlu dikaji ulang berdasarkan arahan dari Pak Gubernur ya, karena juga kita kemarin menyimak dalam videonya dia tidak bisa memutuskan kan. Ya. Secara langsung karena dia ingin ahli langsung ya. Contoh misal dari IPB atau ITB lah katakanlah. Yang jelas kami ingin tahu kronologinya seperti apa dengan pabrik Aqua ya, PT Tirta Investama itu. Kemudian bagaimana komitmen yang akan diubah gitu ya. nanti. Sejauh ini kan secara normatif bahwa perjanjian kerjasama sudah disepakati oleh kedua pihak. Kami juga husnuzon bahwa perusahaan sebesar Aqua tidak mungkin bergabung, harus dikaji oleh tim lawyer, tim hukumnya, dan tim legalnya. Ketika menyusun draft kerjasama, kami juga melakukan kajian. Jadi sama-sama mengkaji dan semuanya sadar, tidak ada paksaan, semuanya itu ditandatangani dan berjalan seperti biasanya kan begitu. Dan pasca pertemuan ini pun ya kami jujur belum ada tindak lanjut seperti apa dengan Aqua, karena memang kami menunggu juga nih nanti mungkin ada tim dari provinsi yang melakukan review ini kan begitu, seperti apa, ada tim ahli, ada yang tim legal, dan kami juga ikhtiar besok kami akan konsultasi dengan tim ahli yang tahu bagaimana idealnya kerjasama antara BUMD dengan badan usaha swasta. Gitu. Jadi kami akan sama-sama mengevaluasi. Kalau ada kekurangan di situ harus kita perbaiki. Spiritnya bahwa BUMD adalah mewakili pemerintah daerah untuk bekerja, melakukan pelayanan publik, juga ada pendapatan untuk PAD. Kan begitu. Ini wajar. Kami mewakili pemerintah daerah. Layanan air bersih itu kewajiban pemerintah, tapi didelegasikan kepada BUMD dalam hal ini